Di atas padang bunga yang terbentang seperti lautan warna, angin bergerak perlahan membawa aroma manis yang hampir tak terlihat. Cahaya matahari jatuh lembut di atas kelopak-kelopak yang terbuka, menyentuh butiran serbuk sari yang berkilau seperti debu emas di udara. Tanah bernafas dalam diam, menyimpan kelembapan dan kehidupan di setiap retaknya. Di kejauhan, hamparan hijau bergoyang perlahan, seolah seluruh lanskap ini adalah satu tubuh raksasa yang hidup, berdenyut, dan menunggu sesuatu yang kecil namun menentukan untuk memulai kisahnya. Disinilah panggung kehidupan terbuka, sebuah ekosistem yang tampak tenang, namun sesungguhnya dipenuhi gerak tak kasat mata. Bunga-bunga liar berdiri seperti menara rapuh yang menyimpan nektar di jantungnya. Pepohonan menjadi penjaga sunyi, akarnya menembus tanah, dahannya merentang ke langit. Udara adalah jalur tak terlihat yang menghubungkan setiap makhluk, dan di antara warna dan cahaya itu, ada denyut yang lebih cepat dari angin, lebih teratur dari gelombang, denyut yang berasal dari ribuan sayap kecil yang bekerja tanpa henti. Pandangan mendekat, menembus ruang antara kelopak, mengikuti getaran lembut yang semakin jelas. Seekor lebah muncul dari balik cahaya. Tubuhnya kecil, berbalut garis hitam dan emas, seolah mengenakan pakaian kebesaran yang diwariskan dari generasi yang tak terhitung jumlahnya. Ia bukan sekedar serangga. Ia adalah pengembara, penari, arsitek, dan penjaga rahasia yang lebih tua dari peradaban manusia. Di dunia yang luas ini, ia mungkin tampak rapuh, namun seluruh padang bunga bergantung pada kehadirannya. Lebah hinggap dengan presisi yang hampir sempurna. Kakinya menyentuh kelopak, tubuhnya merunduk ke dalam pusat bunga, dan dalam keheningan yang nyaris suci, ia mengumpulkan setetes nektar. Setetes kecil cairan manis, hasil dari proses panjang antara tanah, air, cahaya, dan waktu. Bagi manusia, itu mungkin hanya rasa manis. Namun bagi lebah, itu adalah bahan baku kehidupan. Fondasi dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Di balik semak dan rerumputan, tersembunyi sebuah koloni. Sarang itu tidak megah seperti istana, namun di dalamnya tersusun struktur yang lebih presisi daripada banyak bangunan manusia. Heksagon lilin tersusun rapat, saling menguatkan, membentuk ruang-ruang kecil yang menyimpan madu, telur, dan harapan. Setiap sudut sarang bergetar oleh kerja kolektif yang tak mengenal lelah. Ribuan lebah bergerak dalam harmoni, seperti orkestra tanpa konduktor, namun tak pernah kehilangan irama. Di pusat koloni, sang ratu berada. Bukan sebagai penguasa yang memerintah dengan suara, melainkan sebagai jantung yang berdetak perlahan. Ia adalah sumber kehidupan berikutnya, penenun masa depan dalam sunyi. Di sekelilingnya, para pekerja berlalu lalang, membawa nektar yang akan diubah menjadi madu. Proses itu sederhana namun ajaib. Nektar yang cair dan rapuh diproses dalam tubuh kecil mereka, dicampur dengan enzim, disimpan, dikeringkan oleh kibasan sayap yang menciptakan angin kecil di dalam sarang. Perlahan, cairan itu berubah menjadi madu, zat kental yang tak mudah rusak oleh waktu. Namun, kehidupan di padang bunga tak pernah benar-benar tenang. Di antara dedaunan, seekor laba-laba menunggu. Jaringnya nyaris tak terlihat. Seekor burung kecil mengamati dari cabang, matanya tajam mengikuti setiap gerakan di udara. Bahkan mamalia yang lebih besar
kadang tertarik oleh aroma madu yang menguar dari sarang. Dunia ini indah, namun tidak pernah tanpa ancaman. Lebah itu terbang kembali. Tubuhnya syarat beban nektar. Angin tiba-tiba berubah arah, mengguncang jalurnya. Bayangan melintas cepat. Seekor capung predator mencoba memotong lintasannya. Dalam sepersekian detik, lebah itu bermanuver, sayapnya bergetar dengan kecepatan luar biasa. Hidup dan mati dipisahkan oleh gerakan yang hampir tak terlihat. Ia lolos, namun ancaman tak pernah benar-benar pergi. Konflik tidak selalu datang dari pemangsa. Kadang, ia hadir dalam bentuk yang lebih sunyi. Padang bunga yang semakin sempit, tanah yang kehilangan kesuburannya, dan udara yang membawa jejak bahan kimia tak kasat mata. Lebah-lebah pekerja kembali ke sarang dengan beban yang semakin sulit ditemukan. Setiap perjalanan menjadi lebih panjang, setiap tetes nektar menjadi lebih berharga. Koloni bergantung pada keseimbangan yang rapuh antara kelimpahan dan kelangkaan. Di dalam sarang, suhu harus dijaga. Jika terlalu panas, lilin bisa melunak dan runtuh. Jika terlalu dingin, larva tak akan bertahan. Maka ribuan lebah menggerakkan sayapnya serempak, menciptakan ventilasi alami. Yang lain membentuk lapisan pelindung, menutup celah dengan tubuh mereka sendiri. Tidak ada perintah yang terdengar, tidak ada pemimpin yang memberi aba-aba. Namun semuanya tahu perannya. Di sini, individualitas larut dalam kepentingan bersama. Seekor penyusup mencoba memasuki sarang. Lebah dari koloni lain tertarik oleh aroma madu. Para penjaga segera mengenali perbedaan bau yang nyaris tak tercium manusia. Pertarungan kecil terjadi di pintu masuk, tubuh-tubuh kecil saling dorong, sengat siap dilepaskan. Sengat itu adalah senjata terakhir, pengorbanan yang sering berarti kematian bagi si penyerang. Dalam dunia lebah, melindungi koloni lebih penting daripada mempertahankan diri. Di luar, bunga-bunga yang telah disinggahi mulai berubah. Serbuk sari yang terbawa di kaki lebah berpindah dari satu kelopak ke kelopak lain, memungkinkan pembuahan yang tak terlihat mata. Buah akan terbentuk, biji akan matang, dan kehidupan baru akan tumbuh dari tanah. Tanpa lebah, banyak dari proses ini akan terhenti. Setiap kepakan sayapnya adalah jembatan antara satu generasi tanaman dan generasi berikutnya. Madu yang tersimpan di dalam sarang perlahan memenuhi sel-sel heksagon. Ia bukan sekedar cadangan makanan, ia adalah arsip dari ribuan perjalanan, ribuan bunga, ribuan risiko yang diambil oleh makhluk-makhluk kecil ini. Setiap tetesnya mengandung jejak lanskap, padang rumput, kebun liar, hutan kecil di tepi ladang. Ia adalah cairan yang merangkum peta sebuah ekosistem. Namun ancaman kembali mendekat. Seekor mamalia besar mencium aroma manis itu dan mulai menggali. Sarang bergetar, lebah-lebah keluar dalam gelombang hitam keemasan, berputar di udara seperti badai kecil. Sengat dilepaskan. Beberapa akan gugur, namun koloni bertahan. Setelah ancaman berlalu, yang tersisa adalah keheningan dan sedikit kehilangan. Tetapi kehidupan di dalam sarang tidak berhenti. Ia tak pernah berhenti. Dalam semua kerapuhan itu, ada kekuatan yang tak terduga. Lebah, makhluk yang beratnya nyaris tak terasa di ujung jari manusia, memegang peran yang menentukan bagi hutan, ladang,
dan bahkan meja makan kita. Tanpa mereka, keheningan akan menggantikan dengung yang kini menjadi latar tak terdengar dari kehidupan. Pandangan perlahan menjauh dari sarang, naik melewati padang bunga yang kembali tampak tenang. Dari ketinggian, sulit membayangkan bahwa di antara warna-warna lembut itu, sebuah peradaban kecil sedang bekerja tanpa henti. Setetes madu yang kelak menetes di sendok manusia adalah hasil dari ribuan keputusan kecil. Ribuan kepakan sayap dan keberanian menghadapi dunia yang jauh lebih besar dari tubuh mereka. Dan mungkin, dalam rahasia ilahi di balik setetes madu itu, tersimpan pesan yang sederhana namun mendalam. Bahwa kehidupan bukan tentang siapa yang paling besar, melainkan siapa yang paling setia menjalankan perannya. Bahwa keseimbangan lahir dari kerja yang tak terlihat, dari pengorbanan yang jarang disadari. Lebah tidak berbicara dengan kata-kata, namun melalui dengungnya yang lembut, ia mengingatkan kita bahwa di balik manisnya dunia, selalu ada kerja sunyi yang menjaganya tetap hidup.